Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka ibadah, dalam rangka thalabil ilmi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ada dua cara untuk bisa dicintai oleh Allah. Cara yang pertama adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam ilmu agama. Dan yang kedua, ini yang juga sangat baik, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Maka pemahaman agama dan kemudian ujian ini ternyata dua hal yang dengannya kita dikehendaki baik oleh Allah. Musibah itu buruk tapi baik, baik tapi buruk, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada tiga hal yang tidak mungkin bisa ditinggal oleh manusia. Napa niku? Jadi ada ustadz nanya ke murid-murid, ada tiga hal yang tidak mungkin bisa ditinggal oleh manusia. Napa? Tiap hari kita kerjakan. Tiga ini, yang pertama mangan, nomor kalih turu, nomor tiga ngising. Tapi kan tiga ini tidak ada kaitannya dengan tema yang akan saya sampaikan. Ya memang tidak ada. Tapi ya itulah yang terkait dengan tema. Tidak ada kaitannya dengan tema, tapi ya semuanya itu nanti dari situ. Mangan turu ngising, ini adalah kebutuhan pokok manusia, apapun agamanya, siapapun dia, apapun suku dan bangsanya. Mangan turu ngising, semua orang butuh dan tidak bisa ditunda. Karena itu adalah kebutuhan hidup manusia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat kejayaan Islam, sejarah Islam, jadi tidak hanya mereka mengurusi masalah ibadah, akidah, dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tapi juga bagaimana itu bisa terjadi dan kemudian kuat. Ibadah kepada Allah kuat, dan hubungan dengan sesama manusia baik.
Dan ibadah kepada Allah itu tetap lestari, tidak terganggu. Itu ternyata butuh penopang-penopang. Dan penopangnya itu tidak sedikit, mahal. Orang pingin mangan, mahal ternyata. Pingin turu, mahal. Ada lagi, cuman pingin buang air. Buang air kecil, buang air besar, buang air gas. Itu ternyata juga mahal. Hanya mengeluarkan angin yang tidak kelihatan saja itu ternyata juga mahal. Apalagi mengeluarkan yang kelihatan. Itu ternyata lebih murah daripada mengeluarkan yang tidak kelihatan. Dan itu adalah penopang. Semua yang berkaitan dengan mangan turu ngising itu adalah penopang. Penopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, supaya tidak muter-muter. Nah, kita akan melihat sejarah Islam. Rasulullah ketika tiba di Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah membangun masjid. Dan masjid ini diwakafkan untuk umat Islam, untuk para sahabatnya. Dan para sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal, mereka hijrah ke Madinah dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada keluarga. Di mana mereka bisa tinggal? Bisa mangan turu ngising. Ten pundi? Ya di Masjid Nabawi itu, Masjid Nabi. Tapi nggih mboten ngising ten jero masjid nggih, mboten. Tapi itulah tempat mereka. Mereka disebut dengan Ashabus Suffah. Kan itu diwakafkan. Nah, ternyata orang pasti butuh mangan. Nah, dari mana makan itu? Ekonomi di Madinah zaman Nabi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj, mereka dapat tempat tinggal di tanah-tanah yang tidak subur dan kemudian banyak penyakitnya. Makanya ketika para sahabat Nabi dari Mekah tiba di Madinah, itu banyak yang sakit. Sahabat Abu Bakar sakit, padahal biasa berpetualang. Sahabat Bilal bin Rabah sakit, dan yang lain-lain banyak yang sakit. Kenapa? Karena memang tempatnya kurang nyaman. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy di Mekah, mereka tepuk tangan. Mereka mengatakan huri, Muhammad dan para sahabatnya sebentar lagi akan musnah. Mereka pasti akan habis ini. Apalagi 1 tahun lamanya tidak ada bayi lahir dari kaum muhajirin. Maka orang-orang Mekah Quraisy semakin senang. Sebentar lagi umat Islam akan musnah. Kaum muhajirin akan musnah. Buktinya apa? Mereka banyak yang sakit dan kemudian tidak ada bayi yang lahir, mandul semuanya di Madinah. Namun alhamdulillah Allah berkehendak 1 tahun kemudian Asma binti Abu Bakar melahirkan putranya yang kemudian digendong dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama Abdullah bin Zubair karena suaminya namanya Zubair. Dan Rasulullah sangat senang dengan kelahiran bayi itu. Kenapa? Karena pertanda bahwa kaum muhajirin masih subur, bisa punya anak. Sebab punya anak ya penting untuk
meneruskan dan melanjutkan perjuangan Islam. Nah, untuk bisa mangan bagaimana caranya? Ya Rasulullah membuat pasar, keliling ke beberapa tempat di Madinah. Dan Rasulullah punya penasehat ekonomi Islam. Dia adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Mekah. Tapi yang terjadi ketika hijrah ke Madinah, tidak ada sedikit pun kekayaan yang dibawa dari Mekah. Sampai istrinya pun ditawari hijrah, tidak mau. Kenapa? Karena kalau hijrah bersama suaminya, dia akan hidup miskin dan tidak punya apa-apa. Lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan harta dan kekayaan. Itu kata istrinya Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf setibanya di Madinah tidak punya apa-apa, jatah makan satu hari saja tidak ada. Maka Abdurrahman ini dia menerima sedekah, satu hari, 2 hari menerima sedekah untuk bisa makan dan bertahan hidup. Karena mangan ini penting. Tapi hari berikutnya Abdurrahman sudah bisa kerja. Hari kedua dia nanya, pasar di mana? Di sana. Ternyata pasar itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dikendalikan oleh orang Yahudi. Dan ekonomi Yahudi wajib hukumnya menggunakan riba. Sebab dalam kitab Talmud, syarahnya Taurat, orang Yahudi diwajibkan menggunakan riba kepada non-Yahudi. Tapi kalau sesama Yahudi haram riba itu. Kepada selain Yahudi haram. Maka dengan cara seperti itu, Yahudi sebagai pendatang di Madinah 500-600 tahun kemudian mereka mengendalikan ekonomi di Madinah. Harta tanah yang subur, yang baik, semuanya dikendalikan oleh orang-orang Yahudi dan dimiliki oleh mereka. Maka para sahabat Nabi kurang beruntung di Madinah. Tapi Rasulullah menanamkan motivasi dengan sebuah kata, hadhihi thayyibah, ini baik. Jadi ekonomi sangat kurang, baik. Banyak yang sakit, baik. Tidak punya tempat tinggal, baik. Mandul 1 tahun, baik. Semuanya baik. Maka Madinah itu nama asli yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah Thayyibah, bukan Madinah. Nah, Madinah ini nama yang diberikan oleh sejarawan. Madinatul Rasul, kota Rasulullah. Tapi ya di kemudian hari nama Madinah ini yang lebih terkenal. Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah. Ada satu tempat yang terkenal di Arafah namanya Gunung Jabal Rahmah. Siapa yang ngasih nama itu? Orang Indonesia. Jadi gunung bahasa Arabnya Jabal, Jabal bahasa Indonesianya gunung. Jadi Gunung Jabal Rahmah. Tapi kemudian Gunung Jabal Rahmah ini yang terkenal. Jadi kalau kita bilang, ayo kita ke Jabal Rahmah, itu mereka masih bingung di mana toh? Apa itu? Tapi kalau Gunung Jabal Rahmah, nah sudah tahu. Gunung Jabal Rahmah. Jadi di puncak gunung, di puncak bukit itu ada menaranya. Dan Bapak Ibu bisa menulis lambang cinta di sana. Siapa tahu nanti ketemu jodohnya lagi. Yang haji dan sampai ke sana mungkin pasti melihat banyak sekali tulisan-tulisan. Tapi yang paling banyak iseng nulis itu orang-orang Indonesia sepertinya. Jadi nama yang diberikan oleh Rasulullah adalah Thayyibah, hadhihi thayyibah, ini baik.
Jadi bagi orang yang punya iman, apapun yang terjadi baik, kesulitan sosial, politik, ekonomi, kesehatan baik. Kenapa? Karena itu adalah medan perjuangan dan medan ujian. Jadi mahasiswa kalau ngerti dia kuliah, pingin pinter, nah ketika dapat ujian dia malah senang. Saya dapat tugas dari dosen, besok saya mau semesteran, senang. Kenapa? Karena ngerti di balik itu semuanya nanti ada kehebatan yang akan tercipta. Tapi kalau hidup ini lempeng-lempeng, lurus-lurus, tidak ada rintangan, ya, tidak ada yang tercipta kehebatan. Pepatah Arab itu mengatakan bahwa nahkoda yang hebat pasti terlahir dari gelombang yang dahsyat. Ya, saya bisa jadi pilot kalau pas lurus. Saya bisa nyupir kontainer kalau pas lurus. Tapi kalau pas belok-belok berlubang-lubang, nah barulah ini supir beneran atau enggak ini. Supir truk kalau yang beneran itu jalan menanjak bagaimanapun dia bisa. Tapi kalau supir yang baru belajar bingung dia. Nah itu nanti akan ketahuan, itulah ujian. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah ini melihat ekonomi yang buruk, mereka melihatnya dengan kata thayyibah, ini baik. Maka Rasulullah kemudian membuat pasar dan kemudian Abdurrahman bin Auf ini menjadi penasehatnya. Maka dilakukanlah 3 hal. Umat Islam dianjurkan belanja di pasar Muslim. Dan kemudian semua kecurangan, riba dan yang lain-lain yang ada di pasar itu dihilangkan. Dan kemudian Rasulullah memilih tempat yang dekat dengan pasar Yahudi. Jadi langsung face to face dengan pasar Yahudi. Dan ternyata apa? Dalam waktu 2 tahun, nah pasar milik umat Islam itu mulai jaya. Sehingga orang-orang Yahudi terancam ekonominya. Disitulah kemudian mulai ada kebencian yang sangat mendalam dari orang-orang Yahudi, dan mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya mengancam agamanya, tapi juga mengancam ekonominya. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh orang Yahudi itu adalah urusan mangan turu ngising. Mereka paling takut kalau ekonominya terancam. Kalau masalah agama, orang Yahudi tidak terlalu percaya amat dengan agamanya. Tapi kalau sudah urusan ekonomi, marah mereka. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, pasar ini pun diwakafkan ini, sehingga hasilnya luar biasa. Zaman Nabi, dana dakwah, dana perjuangan otomatis dari kas negara. Ketika kas negara kosong, maka dicari donasi secara spontan. Seperti ketika terjadi perang Tabuk, dicari donasi secara spontan. Maka ada yang nyumbang 1000 pasukan, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dia menyiapkan 1000 pasukan. Ada yang hanya nyumbang 10 butir kurma. Ada yang tidak nyumbang sama sekali, hanya modal tenaga. Puluhan sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang Tabuk. Tapi saya tidak punya dana, tidak punya biaya. Saya punya tenaga, senjata saya tidak punya. Maka Rasulullah kemudian mencari donasi. Ternyata apa? Masih banyak puluhan sahabat Nabi yang tidak bisa berangkat perang. Padahal satu kendaraan itu sudah dipakai secara bergiliran untuk 18 pasukan. Jadi 18 pasukan itu naik kuda 1.
Jadi mereka gantian. Itu pun masih banyak yang tidak kebagian dan akhirnya mereka disuruh pulang. La ajidukum ma ahmiluhu alaihi. Itu dalam Quran. Aku tidak ada kendaraan untuk membawa kalian. Maka mereka, para sahabat Nabi ini kemudian pulang ke rumahnya dengan menangis. Kenapa? Karena tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Madinah juga banyak orang munafik ini. Jadi sahabat Nabi yang nyumbang besar dikomentari sombong. Sahabat Nabi yang nyumbang hanya 10 kurma dikomentari tidak ada gunanya. Masa pasukan perjalanan 700 kilo hanya disumbang 10 butir kurma, itu sekali makan habis. Sementara orang-orang munafik nyumbang sedikit 1 kurma saja ndak. Tapi ketika ada orang Islam nyumbang 10 butir kurma, dikomentari negatif. Yang nyumbang besar juga dikomentari negatif. Itu orang-orang Yahudi zaman Nabi di Madinah, mereka yang pura-pura masuk Islam, dan juga bangsa Arab yang pura-pura masuk Islam zaman itu yang kemudian mereka disebut Yahudi. Adapun sahabat Nabi tidak seperti itu. Nah, ketika negeri Islam, negara Islam sudah mulai teratur, itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab ini mengirim dai-dai ke wilayah-wilayah Islam. Gubernur yang dikirim dikasih gaji 1 ekor kambing per hari. Jadi itu dan gaji dia dan kemudian dana operasional dia sebagai gubernur. Adapun yang diangkat menjadi bendahara dan hakim itu dikasih gaji separuh dari kambing, berarti sekitar 1 juta per hari. Kalau gubernur gaji dan tunjangannya, tunjangan operasionalnya 2 juta. Tapi dai, gurunya dan sekaligus bendaharanya masing-masing dikasih gaji sekitar 1 juta. Jadi dai-dai ini dikirim ke wilayah-wilayah. Mereka yang punya tugas berat, bukan hanya sekedar mengajar. Nah, itu dikasih gaji yang tinggi. Maka dari situlah kemudian dakwah Islam tersebar. Nah, di kemudian hari ketika sistem sudah berubah, maka muncul banyak pertanyaan dari para ustadz di generasi tabi'in sekitar 200 Hijriah. Jadi abad kedua Hijriah muncul pertanyaan ini, boleh enggak ngambil gaji dari mengajar ilmu agama? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena mengajar itu ibadah. Nah, kalau ibadah itu digaji, wah itu namanya bukan ibadah. Kita sholat subuh wajib. Apa bapak ibu minta gaji suami, aku mau berangkat ke masjid, tapi syaratnya digaji oleh istrinya, dikasih duit atau entah nanti pulang dikasih apalah, terserah. Istrinya juga sama, aku mau ikut ngaji, ikut sholat jamaah, tapi nanti digaji oleh suaminya. Tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena itu kewajiban. Ngaji, sholat kewajiban, ngajar ilmu agama kewajiban, maka tidak boleh digaji. Tapi kemudian pertanyaan itu terus bergulir sampai kemudian datang Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menjelaskan, loh, memang tidak boleh orang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan sholat, mengajarkan zakat di masjid-masjid ini, dan kemudian mengajar Al-Quran. Itu tidak boleh minta gaji dari murid-murid yang diajar, tidak boleh. Nah, terus dari mana mereka bisa hidup? Kalau zaman sahabat Nabi itu langsung
Para khalifah itu ngasih gaji ke guru-guru itu dari kas negara. Tapi saat itu, nah mulai ada perubahan. Jadi khilafah dari Khulafah Rasyidin pindah ke Bani Umayyah, dan kemudian tahun 132 pindah ke Bani Abbasiyah. Tapi kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini menjelaskan bahwa boleh minta gaji. Dari mana? Dari harta wakaf. Itu boleh, dan itu termasuk bagian yang harus didanai oleh wakaf. Maka itu menjadi ketetapan umum, Bapak Ibu. Jadi pengaruh fatwa itu besar sekali. Maka kemudian peradaban Islam dan dakwah Islam mulai terus berkembang lagi, bahwa mereka boleh ngambil gaji dari dana wakaf ini. Karena ternyata memang wakaf ini sudah ada sejak zaman Nabi. Ada Masjid Nabawi, dan kemudian ada pasar, dan kemudian ada sahabat Tolha. Nah itu juga mewakafkan tanahnya yang dekat masjid itu. Dan kemudian ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mewakafkan ini. Dan juga para Khulafa Rasyidin, mereka semuanya mewakafkan. Maka wakaf ini termasuk ibadah yang dilaksanakan oleh semua sahabat Nabi. Jadi sampai yang miskin-miskin dari sahabat Nabi pun wakaf. Ya tentu sebatas kemampuan ekonomi mereka. Nah wakaf ini tentu tidak hanya berupa masjid, tapi juga berupa aktivitas ekonomi yang berputar dan nanti ada hasilnya. Jadi menciptakan, membuat mesin ekonomi. Maka ada pertanian inilah yang kemudian mendanai semua operasional kegiatan di masjid itu. Di antaranya adalah mengirim dai-dai dan kemudian menggaji guru-guru agama di situ. Dan tentu zaman itu ketika disebut guru agama itu ya bukan hanya ngajar Quran dan hadis, tapi semua yang dibutuhkan oleh kehidupan mereka ada di masjid itu. Makanya ada jami, ada jami'ah. Jadi kalau jami itu lebih ke aktivitas ibadah semata. Tapi kalau jami'ah berarti masjid itu sudah berubah sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat kegiatan pendidikan seluruh kehidupan manusia. Maka disebut jami'ah, yang mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh manusia saat itu, ilmunya ada di masjid. Maka disebut jami'ah. Nah sekarang jami'ah itu kemudian diartikan universitas. Ketika universitas berdiri, nah ternyata masjidnya malah tidak ada, atau masjidnya itu kecil sekali. Nah ini yang tidak boleh. Mestinya masjidnya itu yang harus besar ini. Sebagaimana Rasulullah itu pertama kali membuat masjid, dan kemudian nanti setelah itu baru ada jami'ah dan yang lain-lain. Jadi dana wakaf ini yang kemudian terus mengembangkan sosial pendidikan umat Islam saat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan loncat ke era Daulah Abbasiyah, di masa-masa Daulah Fatimiyah, abad ke-10 Masehi sampai abad ke-11 Masehi, sampai abad ke-12. Jadi sekitar 3 abad, 10, 11, 12. Itu adalah masa kejayaan Daulah Fatimiyah. Jadi mulai berdiri tahun 859 di Tunis, dan kemudian tahun 980-an pindah ke Mesir. Ini.
dan mendirikan Kairo sebagai ibu kota dan mendirikan kampus Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini resmi akidahnya adalah Ismailiyah, dan itu beda dengan Bani Buwai yang ada di sampingnya. Syiahnya Syiah Itsna Asyariyah. Nah, Syiah Itsna Asyariyah ini yang sekarang ada di Iran. Jadi Syiah Ismailiyah Daulah Fatimiyah dengan Bani Buwai Syiah Itsna Asyariyah itu terus terjadi peperangan. Kenapa? Karena memang dua-duanya saling mengkafirkan. Tapi mereka pernah bersatu meskipun selalu ada persaingan, yaitu dalam rangka persatuan mereka berdua dalam rangka untuk mengalahkan yang Sunni, yaitu Daulah Abbasiyah. Jadi abad 10, 11, 12 Masehi ini banyak yang mengatakan itu bukan abad Sunni atau abad Islam, tapi itu adalah abad Syiah. Kenapa? Karena memang benar ini. Data sejarah itu mulai dari Maruku sampai kemudian Mesir sebagai pusat ibu kotanya, dan kemudian wilayah kekuasaannya itu terus membentang sampai ke Madinah, Mekah, Yaman. Jadi Mekah, Madinah itu pernah dikuasai oleh gubernur-gubernur Syiah yang menginduk kepada Daulah Fatimiyah. Dan itu dari Yaman terus ke Oman, ke Qatar, ke Bahrain, Kuwait. Sementara yang Sunni itu hanya tersisa Baghdad dan sedikit sekitarnya. Itu abad 10, 11, 12. Apakah itu musibah? Iya. Tapi bagi orang yang kuat imannya, maka ini tantangan, peluang. Maka muncullah seorang tokoh yang namanya Nizamul Mulk, namanya Ahmad. Kemudian dia jadi Perdana Menteri. Nah, dia diberi gelar Nizamul Mulk, jadi pengatur kekuasaan kerajaan, Nizamul Mulk. Apa yang dilakukan oleh Nizamul Mulk ini? Dia mendirikan madrasah-madrasah yang sangat banyak sekali. Nah, setiap madrasah itu ya sama dengan universitas, dan setiap madrasah itu nanti dibekali wakaf. Jadi ada dua orang yang diangkat, satu guru besar dan yang kedua adalah direktur yang mengelola ekonomi madrasah itu. Dan puluhan jumlahnya. Ada tokoh pertamanya namanya Imam Abu Ishaq As-Sairazi. Itu pernah jadi guru besar di Naisapur, Madrasah Nizamiyah di sana, juga pernah jadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Nah, dia ditugasi untuk keliling. Ternyata apa? Setelah sekian tahun lamanya dia mengajar, Imam Abu Ishaq As-Sairazi ini keliling ke wilayah-wilayahnya. Ternyata apa? Semua yang jadi hakim, yang jadi guru di setiap masjid-masjid itu ternyata adalah muridnya atau murid temannya yang sama-sama jadi guru besar di Madrasah Nizamiyah yang jumlahnya puluhan dan mungkin ratusan. Kenapa? Karena Syiah ini tidak mungkin bisa dilawan dengan hanya sekedar kekuatan senjata, tidak bisa. Mereka menanamkan akidah Syiah, maka akidah Islam juga harus ditanamkan di masyarakat melalui cara yang hampir sama, yaitu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Setelah masyarakat itu kembali menjadi Sunni, nah maka tinggal selanjutnya. Maka datanglah kemudian Nuruddin Zanki dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka berdua masih hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Mereka lah yang kemudian menuntaskan program besar itu. Nah, yang lebih hebat lagi pada masa Nuruddin Zanki. Jadi madrasah-madrasah ini bukan hanya sekedar menjadi tempat belajar ilmu agama, tapi setiap madrasah di setiap provinsi itu nanti dibekali dengan panglima militer. Jadi kalau untuk wilayah apa namanya, Des mungkin Pangdam lah. Nah, itu nanti di bawah kendali oleh
guru besar yang ada di madrasah itu. Maka murid belajar ilmu agama, dia juga harus belajar militer. Belajar ilmu agama sekaligus belajar militer. Jadi mereka canggih dalam perang, tapi juga adalah canggih dalam pendidikan. Canggih dalam mengendalikan tentara, tapi juga canggih dalam mengendalikan pendidikan agama. Maka pasukan yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian menaklukkan kembali Baitul Maqdis, itu pasukan itu tercipta dengan masa waktu yang lama. Secara efektif kegiatan itu menjadi sangat pesat. Itu kurang lebih butuh waktu 50 tahun. 50 tahun, mulai tahun 520 sampai 570. Maka tercipta satu angkatan yang luar biasa. Dan kemudian tahun 586, nah Baitul Maqdis direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu penopangnya ternyata dari wakaf ini. Ini luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau panjenengan melihat bentuk yang luar biasa efek dari wakaf ini, itu ada di Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah itu jayanya itu ternyata juga dari wakaf. Dan kemudian Palestina itu kuat, itu juga dari wakaf. Jadi sekitar 50% tanah Palestina itu adalah tanah wakaf. Ini kuat sekali. Maka siapapun tidak ada yang bisa membeli tanah di sana, kecuali hanya sedikit saja. Kenapa? Karena itu wakaf. Makanya Sultan Abdul Hamid ketika dia didatangi oleh orang Yahudi dengan membawa kekayaan yang tidak terbatas jumlahnya, saking banyaknya. Sebab tahun 1900 Masehi itu Yahudi sudah mulai menguasai ekonomi dunia dengan bank-banknya. Dia menyerahkan uang yang jumlahnya tidak terbatas. Tujuannya satu, ingin membeli Palestina. Tapi apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Saya tidak akan menjual Palestina. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena Palestina itu milik umat Islam. Jadi saya pikir ini ketika membaca kisah itu, saya kira itu milik umat Islam, maksudnya itu adalah negara Islam yang tidak boleh dijual. Tapi ternyata bukan hanya itu negara Islam, tapi sampai tanahnya itu adalah tanah wakaf ini, yang dibeli oleh sebagian umat Islam dan kemudian diwakafkan. Untuk siapa saja yang ingin tinggal di sana, ziarah ke sana dan bermukim belajar di sana untuk beberapa lama, itu bebas mereka. Sehingga Palestina ini kuat sekali. Satu-satunya cara adalah dengan meruntuhkan Sultan Abdul Hamid tahun 1907, diganti saudaranya yang lemah. Maka aturan-aturan wakaf itu dirubah semuanya. Tanah wakaf boleh dijual. Ternyata aturan tanah wakaf boleh dijual. Inilah yang kemudian menjadi sebab kehancuran Daulah Utsmaniyah. Dan lama-lama runtuh dan terbentuklah 21 negara. Yang paling terkenal adalah yang mewarisi ibu kota namanya Turki modern. Dan yang luar biasa Bapak Ibu kalau mempelajari wakaf di Turki itu, jadi zaman dulu kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Turki gratis selama 3 hari. Begitu sampai di sana itu nanti ada penginapan, ada kendaraan untuk jalan-jalan gratis selama 3 hari. Kenapa? Karena 3 hari ini tamu gratis. Dari mana dananya? Itu dari wakaf ini. Jadi jangankan belajar
Jalan-jalan ke wilayah-wilayah Turki itu gratis. Seluruh wilayah Turki Utsmani zaman itu. Jadi sejak abad ke-13 mulai berdiri, terus kemudian mulai stabil itu pada abad ke-16 sampai menjelang abad 19. Jadi sampai menjelang runtuh tahun 1907, nah itu mulai goyang. Nah sebelum itu jalan-jalan ke sana gratis ini. Dari mana? Ternyata dari wakaf ini yang dikembangkan. Maka ekonomi negara kuat ini. Dan bahkan negara itu tidak perlu mendanai pendidikan sosial dan yang lain-lain. Mereka bisa hidup mandiri dari wakaf. Pemerintah itu cukup mengeluarkan sertifikat ini. Inilah hebatnya. Jadi tidak pernah Islam ini berdiri di atas riba, bank, dan yang lain-lain. Dan tidak pernah Islam ini berdiri di atas satu orang, karena satu orang tidak kuat. Tapi di atas semuanya. Ini. Nah, ketika semuanya itu berarti yang paling pas ya memang wakaf ini. Jadi yang paling miskin pun bisa menyumbang untuk wakaf. Nah wakaf inilah yang kemudian dikelola dan itu efeknya luar biasa. Sehingga guru-guru itu mulia. Guru-guru itu mulia zaman itu. Tapi sekarang bagaimana? Ya mohon maaf ya, ketika murid itu membayar mahal untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ya mereka akan menuntut. Karena bayar mahal jadi harusnya begini. Tapi kalau zaman dulu enggak. Jadi wali murid memang bayar mahal itu karena kaya. Tapi bayarnya bukan ke guru, tapi ke pola ekonomi yang menjadi penopang madrasah-madrasah itu. Sehingga wali murid enggak bisa menuntut ini. Saya nyumbang kemarin itu wakaf kok. Jadi saya enggak bisa nuntut. Nuntut siapa? Ini nuntut pada Allah. Ya silahkan minta nanti di hari akhirat. Kalau ikhlas maka dia dapat surga. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf kalau agak panjang. Ada pertanyaan. Ini yang pertama untuk ibu-ibu. Nah, sebutkan 3 hal yang tidak bisa ditinggal oleh manusia, oleh orang. Kenapa Bu? Pertanyaannya untuk ibu-ibu yang ada di atas ini. Ada 3 hal yang tidak bisa ditinggal oleh manusia. Ya mangan turu ngising ini. Nah berarti dapat jatah 1. Nah terus pertanyaan yang ketiga. Ya. Nggih. Alhamdulillah nih. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ada yang bisa membuat pertanyaan dan jawabannya. Tuh, ini pertanyaan serius loh. Ada yang bisa membuat pertanyaan dan jawabannya. Monggo ayo. Maka bapak-bapak ganti. Ada yang bisa membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Tapi ya terkait dengan materi yang tadi kita bahas. Nah kalau tidak ada berarti. Pertanyaannya mengapa wakaf itu menjadi penopang kejayaan Islam? Nah monggo. Nggih monggo. Iya, karena wakaf itu milik Allah dan tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dibisniskan. Ini. Jadi nanti kalau ada untung dari wakaf kembali ke wakaf.
Jadi dari umat Islam, oleh umat Islam, untuk umat Islam. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.